Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Polowarmo dimanapun Anda berada. Ya, saat ini saya sedang berada di wilayah Pandaan, ya, tepatnya di kawasan Petung Wulung, Kelurahan Petung Asri, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Nah, ini saya mencoba ke tempat kejadian di mana tadi atau kemarin sempat ada info di mana seorang kasun di wilayah Kebonwaris, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, yang telah melaporkan ke pihak polisi bahwasannya itu dia diculik hingga dipukuli, disekap dalam mobil hingga diancam dibunuh saat berada di dalam mobil. Yang hingga akhirnya tadi saya sempat ke rumah beliau, kasunnya, hingga sempat dibuang di wilayah Lapindo. Saat ini saya sedang berada di mana tempat yang menurut korban ia sempat diculik dan dimasukkan di dalam mobil berwarna biru menurut pengakuan si kepala dusun tersebut. Kita bisa melihat sendiri kondisi jalan di wilayah ini cukup terbilang nggak sepi-sepi banget, nggak sepi-sepi nemen ya. Ono beberapa warga sih yang berada di sini. Ya, ini memang jalanan kampung, ya, Polowarmo. Ini jalanan kampung, kita bisa lihat sendiri di sini suasananya seperti apa. Ya, ini bisa lihat sendiri suasana di wilayah warung tersebut. Ya, itu adalah di mana warung tempat Bapak Sukari, ya, kasun yang diduga sempat mengalami penganiayaan di dalam mobil hingga dibuang ke tepi jalan di wilayah Sidoarjo. Saya akan menjelaskan singkat, ya, kronologi yang saya dapat dari dari Bapak Sukari sendiri yang selaku kasun atau korban, ya. Dia berawal kemarin sekitar pukul 9 atau setengah 9, ya, pagi. Dia akan mengurus beberapa berkas pemerintahan ke Kecamatan Pandaan, Polowarmo. Ya, setelah melakukan pengurusan beberapa berkas, ia kemudian hendak melakukan makan atau sarapan di wilayah Petung Asri, ini tepatnya di kawasan Petung Wulung, ya. Tepat di sini adalah di mana ia akan melakukan sarapan atau ngopi, ya, sempat bilang gitu Pak Kasun, ya. Sebelum sampai di tempat di mana ia akan beristirahat atau melakukan makan, itu tiba-tiba ada sebuah mobil yang menurut pengakuannya berwarna biru berhenti dan iku diketing jari ini Purwono. Pak Kasune iku diketing hingga berhenti, ya, di jalan ini, sekitar jalan ini berhenti hingga akhirnya kemudian tiba-tiba langsung dimasukkan mobil dan kepalanya ditutupi oleh sebuah karung dan dimasukkan ke dalam mobil. Nah, setelah itu di dalam mobil Pak Kasun itu sendiri menurut pengakuannya dia tak mengenali pasti
orang-orang yang ada di dalam mobil tersebut. Menurutnya itu ada 4 orang yang di bangku depan sopir dan 1 orang di belakang 2 orang yang diduga yang melakukan penganiayaan tersebut. Menurut pengakuannya di dalam mobil tersebut itu ia sempat dipukuli di bagian kepala, punggung, leher, dan lain sebagainya. Bahkan menurut pengakuannya ia sempat diancam dibunuh oleh beberapa orang tak dikenal yang melakukan penganiayaan tersebut. Nah, setelah itu sebuah mobil itu yang membawa Pak Kasun itu melaju hingga di wilayah Sidoarjo ya. Ini menurut pengakuannya Pak Kasun tersebut di wilayah Sidoarjo. Kemudian setelah ia mendapat ancaman dan penganiayaan di dalam mobil tersebut, ia kemudian diturunkan di wilayah Sidoarjo, tepatnya di daerah dekat Lapindo itulah. Ya, menurut pengakuannya ia diturunkan di pinggir jalan itu dengan kondisi sakit hingga ia kemudian ditolong oleh seorang ibu-ibu ya, Purwowarmo, ibu-ibu yang dimana kemudian menghubungi keluarganya, yaitu anaknya yang bernama Jayadi, hingga mengabarkan kondisi bapaknya yang tinggal di wilayah Sidoarjo ya. Kejadiannya memang ini sebelum sholat Jumat ya. Menurut pengakuannya memang kondisi di sini sepi ya. Saat itu kondisi di sini memang sepi, tepatnya di Kelurahan Petung Asri ya, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Kondisinya sepi, tak ada orang yang mengetahui peristiwa tersebut ya. Ini adalah dimana tempat yang sempat dilaporkan oleh, tidak ada orang yang mengetahui ya. Menurut pengakuan beberapa warga itu memang tidak ada yang tahu ya, belum ya. Ini ya, ini kondisi Bu, ngapunten. Memang nggak tahu Bu ya? Iya Mas, itu nggak tahu kalau ada orang ngopi ke sini seumpama wong jaba lho Mas yo. Apalah kuwi golongan arek kene tok Mas ngopi di kene iki akeh-akeh ini lho. Berarti gak ono kejadian rame-rame gak ono Mas ya? Seumpama aku ndek jaba kono ya ero Mas ya, kan arek biasa nglumpuk di kono. Seumpama juga di kono kan ngerti Mas. Iya, carine sepedae ditinggal Bu. Ditinggal di mana? Gak ada sepedanya ya? Gak ono sepeda. Umpama ditinggal di kene lho Mas, di kono ero. Nggih. Kan sing njoko sepedaan ponakane. Nggih. Lho, semerap jenengan pon penakane mendet sepeda niku. Mboten. Terose. Wingi kan rene ponakane lho. Oh, nggih. Yo golek ngono. Ya. Ya napa? Njoko sepeda iso apa ponakan kula, Mas. Heeh. Mari ngono. Sampeyan takok nang ponakan iku mang. Posisine njoko sepedake endi? Ya iki kono kejadiane. Teng pundi terose? Lho. Boten semerap. Terus merap men iku. Mboten ngomong terus oh, kok ae tak Dikeres takokno ang. Heeh. Ponakane men takut ponakane iku ae. Posisine endi? Jarine iki pinggir rembong kene. Tapi kan gak ero. Berarti warga sini nggak ada yang tahu ya? Tahu, Mas. Kejadiannya jarine. Lah nggih, jarine kate pas mau Jumatan. Sepi ya? Jumatan nggih. Oh, memang malah temeriku iku ono pegawai wifi Mas ngopi di situ kan di Jumatan itu. Oh. Memang di Jumatan ada rame di sini. Oh, ngoten ya. Kalau pas Jumatan sepi nggih. Sepi. Coba emang tanya ibu anak. Ponakane itu yang ambil sepeda itu posisinya di mana itu. Nanti enak. Misalnya posisi kono nggak CCTV itu kono kan bisa.
Berarti nggak ada yang tahu ya. Lek ndelok kondisinya memang iki apa namanya Pak? Lokasinya di kene ta Mas. Jarine Pak Kasune iku teng mriki dirose wau. Lah sampean biasa ngopi ten pundi sampean tak niku. Ah nggih. Ngopi kene, Pak. Aku ora fotone wong brengosen ngene lemu. Mboten nate teng mriki dirose. Tak tahu kaya. Oh. Kalau CCTV daerah sini enggak ono Bu ya? Itu gereja ada. Oh, no, ya. Terus Pak Adri. Oh, iki apa iki, Pak? Gereja itu Mas. Oh, gereja nggih. Itu gereja. Oh, nggih nggih. Diparani anu mah polisi. Sampun parani polisi. Tapi bonu. Nggih. Saya kepingin tuh motor dari motor Gitu. biru bidang biru. Ini batang. Ya, memang kondisinya seperti ini kadang padahal gak sepi-sepi banget Bu ya. Enggak Mas, umpama ono kejadian, Pasti umpama ro. dijoko lah dek kono aku dijopo pasti ro lah. Heeh. Ngono lho, Mas. Nah, tak herane lho. Masa sih polisi ya takon ponakane lho sepeda game iki jajane iku nek wong begitu jarene wong iku anu dicek-cek ya. Heeh. Ngomong motor sepeda dikon setir. Anu, Digawa kabur. kabur. Berarti kan kejadian Heeh. Sepeda itu ya, tempat di mana sepedanya Pak ya? cukup ponakane. Lah ponakane kok harus lek sepeda itu. Oh. Posisi ini kan sepeda geledakan. Nggih 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 nggih. Saya kan ada sepeda kono lah gitu. Sepeda sopo ngono kan. Semerap nggih. Keluar, Pak. Nggih nggih Pak. Ya. Ya Blowarmo itu ya memang menurut warga di sini memang nggak ada yang tahu ya di mana tempat apa namanya Pak Kasun itu tiba-tiba diberhentikan, dimasukkan ke dalam mobil. Ya menurut pengakuan warga sini memang nggak ada yang tahu ya, mulai dari apa namanya warga di mana yang disebutkan oleh Pak Kasun TKP-nya di mana itu memang belum ada yang tahu. Ya setelah saya tadi konfirmasi ke pihak kepolisian memang polisi masih mendalami atau menyelidiki laporan tersebut ya. Mulai dari CCTV dan kondisi di wilayah ini seperti apa ya. Kalau beberapa CCTV yang didapat memang lagi diselidiki oleh beberapa pihak kepolisian dan pihak kepolisian sudah memeriksa beberapa saksi ya. Saksi yang berada di saksi mulai keluarga dan memang beberapa saksi yang dari TKP ini sendiri Blowarmo ya. Kita akan update terus informasi mengenai laporan kepala dusun di wilayah Kebun Waris tersebut ya, tepat di Kecamatan Pandaan ya. Kita akan update terus Blowarmo ya, tunggu informasi-informasi selanjutnya di Warta Bromo ya. Blowarmo sekian dulu ya informasi yang dapat saya sampaikan mengenai kasus tersebut. Kita akan update terus ya informasi itu di Warta Bromo fanpage, web dan YouTube ya terutama. Terima kasih Blowarmo yang sudah menyaksikan live report saya dan setia sampai saat ini yang sudah bergabung di live report saya. Terima kasih, selamat siang seluruh pemirsa Blowarmo dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam sejahtera semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.